keluarganya. Seorang istri di Buleleng, Bali tewas setelah dianiaya suaminya. Saat kejadian, korban yang sehari-hari bekerja sebagai perangkat desa di Tirtasari sedang hamil 7 bulan. Peristiwa berawal saat korban Luh 40 tahun terlibat cekcok dengan suaminya Putu Ardike 41 tahun. Menggunakan kayu dan senjata tajam, pelaku menghabisi korban. Dugaan sementara, percekcokan akibat sang suami cemburu kepada ibu 2 anak tersebut. Usai kejadian, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara sih diduga karena cemburu ya, tapi ini masih dikembangkan. Cemburu karena istrinya. Ini masih dikembangkan ya. Alasannya cemburu ya. Cemburu kepada siapa, kenapa cemburu itu masih dikembangkan. Hasil visum, terdapat luka di bagian leher dan wajah korban. Sementara kondisi bayi korban yang sudah cukup dilahirkan juga tewas. Jasad bayi sudah dikeluarkan dari rahim korban. Tanya di bagian mana aja, Dok? Oke, kalau mengenai luka-luka, seperti yang sudah diketahui juga, gitu, luka-luka memang ada di daerah leher, kemudian juga di daerah wajah itu ada luka. Di bagian kepala belakang gimana, Dok? Di daerah kepala belakang sejauh ini kita tidak menemukan luka yang bermakna. Polisi menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Buleleng, Bali, Panda Wismaya melaporkan. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan, Banten menggagalkan peredaran 16 kg sabu jaringan internasional. Untuk mengelabui petugas, para pelaku mengemas sabu menggunakan kertas kado dan dibungkus teh Tiongkok. MF dan HK, 2 bandar sabu, diringkus Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan, Banten saat akan mengirim sabu dari Dumai, Riau menuju Tangerang. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sabu yang disimpan di rumah pelaku di kawasan Pekanbaru dengan total berat mencapai 16 kg. Untuk mengelabui petugas, kedua pelaku menyimpan sabu dalam koper besar. Sabu dikemas menggunakan bungkus kado ke dalam teh Tiongkok. Para pelaku merupakan jaringan internasional Malaysia berencana mengedarkan sabu ke wilayah Jakarta dan Tangerang Raya. Sabu di packaging bukan sudah kami buka. Ini packagingnya yang menarik adalah dia seperti kertas kado. Dia dibungkus dengan kertas kado. Jadi ada upaya dari bandar, ada upaya dari orang atas untuk mengelabui ataupun menipu dengan packaging dengan kertas kado. Yang pertama itu. Yang kedua, berdasarkan perintah dari Bapak Kapolres, tim saat ini masih bergerak. Karena perintah dari Bapak Kapolres kita melaksanakan penindakan preemptive strike. Polisi memburu bandar besar lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Seorang wanita muda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kehilangan sejumlah celana dalam saat ditinggal pergi. Anehnya pelaku hanya mencuri celana dalam dan tidak menggondol barang berharga lain. Polisi masih memburu pelaku dan motifnya. Pencurian celana dalam menimpa seorang wanita bernama Via Nurhaliza berusia 19 tahun, warga Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sedikitnya 10 lembar celana dalam yang disimpan dalam lemari pakaian raib digondol pelaku. Padahal di dalam rumah terdapat barang berharga lain namun tidak digasak pelaku. Korban mengatakan pencuri beraksi saat ia sedang keluar rumah. Korban terkejut saat akan membuka pintu rumah, ternyata pintu dalam kondisi rusak. Saya tuh pulang sama Acil dijemput kerja. Terus tuh jam 17.55 perkiraan sampai. Saya ini mau buka pintu pakai kunci, kok pintunya udah nggak kekunci, los gitu. Terus saya cek langsung barang-barang, yang hilang cuma CD. Kok yang lainnya nggak diambil kayak barang-barang berharga.
Belum diketahui motif pencurian celana dalam, apakah terkait ritual tertentu atau pemenuhan fantasi seksual pelaku. Korban berharap polisi mengintensifkan patroli agar warga di sekitar lokasi tetap merasa terlindungi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, berulang kali ditegur majelis hakim karena berubah-ubah memberikan keterangan dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer. Sebanyak 12 orang diperiksa dari mantan ajudan, satpam hingga pembantu rumah tangga. Hakim menduga Susi memberikan kesaksian palsu dan akhirnya mencabut keterangannya dalam sidang. Barada Richard Eliezer hari Senin kembali menjalani sidang sebagai terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan agenda pembuktian atau mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. 12 saksi dari mantan ajudan, satpam, hingga asisten rumah tangga Ferdi Sambo dihadirkan untuk memberikan kesaksian terkait penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. 12 saksi terbagi 4 klaster, yakni klaster rumah Saguling dengan total 4 orang, klaster rumah Bangka dengan total 2 orang, klaster rumah Duren 3, 2 saksi, serta 4 orang anggota Polri selaku mantan sopir dan ajudan Ferdi Sambo. Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, diperiksa sebagai saksi yang pertama dari klaster Saguling. Namun dalam memberikan keterangan, sejak awal Susi sering berubah-ubah atau menjawab lupa dan tidak tahu. Majelis sempat memberikan teguran karena keterangan yang diberikan Susi ada yang berbeda dengan keterangan berita acara pemeriksaan di kantor polisi. Bahkan majelis hakim mengancam jika keterangan yang diberikan Susi tidak sesuai bisa terancam jeratan pidana karena memberikan kesaksian palsu. Susi juga berulang kali terdiam saat memberikan keterangan peristiwa yang terjadi di Magelang terkait Putri Chandrawati yang dalam kondisi sakit. Sementara dari sejumlah keterangan saksi, Roni Talapesi, pengacara Barada Eliezer, menyampaikan beberapa poin hasil kesaksian. Pada saksi Romer, selaku ajudan menyampaikan bahwa Ferdi Sambo menjatuhkan senjata api yang terduga milik Yosua dan mendengar suara tembakan sebanyak 5 kali. Sementara Susi sempat berbeda memberikan keterangan dari saksi lainnya. Tadi juga pun kan disampaikan kan terkait dengan perintah, itu lagi ya penegasan ya, bahwa memang mereka tidak berani, tidak sanggup menolak perintah. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan juga tadi terbukti bahwa apa yang Susi sampaikan itu tidak benar atau dia berbohong. Tadi langsung dia mencabut keterangannya dan hakim tadi menanyakan kan bahwa keterangan yang di sebelumnya apakah mau dicabut atau tidak. Tadi saudara Susi mencabut. Jadi saudara Susi mengiyakan keterangan dari saudara Romer, Daden, kemudian Farhan, dan kemudian Prayogi. Jadi seperti itu teman-teman. Hari ini sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Putri Chandrawati akan menghadirkan sejumlah saksi. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Dandi Bernadi, dan Iransyah melaporkan. Polisi mengamankan 23 pelajar yang merampas sepeda motor di Medan, Sumatera Utara. Para pelaku yang masih di bawah umur membawa senjata tajam saat merampas motor di tengah kemacetan lalu lintas. Sejumlah pelajar pelaku perampokan sepeda motor ini meminta maaf kepada orang tua mereka saat dipertemukan di kantor Polsek Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Tangis orang tua pecah karena tak menyangka anaknya terlibat aksi kejahatan. Sebelumnya para pelajar ini terekam CCTV menyerang pengendara motor di Jalan Simpang Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Pemilik motor yang ketakutan panik menyelamatkan diri, meninggalkan sepeda motornya. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban. Dari penyelidikan CCTV, aparat Polsek Sunggal Kota Medan mengidentifikasi para pelaku sebanyak 23 pelaku yang berstatus pelajar ditangkap. Selain merampas sepeda motor, para pelaku juga kerap membuat onar dan terlibat dalam aksi tawuran antar pelajar di Kota Medan. Sesama pelajar yang tidak terkenal, kemudian dilakukan perampasan, arus lalu lintas yang padat, kemudian mereka melakukan aksi dengan merampas 2 sepeda motor
berstatus sebagai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMA. Menurut pelaku, 1 unit sepeda motor hasil rampasan telah dijual seharga Rp4.500.000. Uang hasil penjualan dipergunakan untuk berfoya-foya. Dari tangan pelaku disita barang bukti sejumlah senjata tajam. 1 pelaku ditetapkan sebagai tersangka pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Sesosok mayat perempuan ditemukan warga terseret arus Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur. Jasad perempuan tanpa identitas tersebut diduga sudah 2 hari terendam di Sungai Bengawan Solo. Sesosok mayat perempuan ditemukan warga Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jasad tanpa identitas tersebut terseret arus Sungai Bengawan Solo. Tim SAR dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung mengevakuasi jenazah dan dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Korban diduga sudah 2 hari tenggelam dan diperkirakan jasadnya berasal dari daerah hulu sungai. Berjenis kelamin perempuan tanpa ada identitas. Sehingga kita langsung menghubungi pihak Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Kemudian kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk dilakukan otopsi selanjutnya. Demikian. Perkiraan sudah berapa hari mengapung di air? Untuk perkiraan baru 2 hari. BPBD Bojonegoro berkoordinasi dengan kepolisian serta BPBD wilayah Hulu Bengawan Solo seperti Cepu, Blora, Ngawi, Madiun hingga wilayah Jawa Tengah terkait temuan jasad tersebut. Masyarakat juga diminta melapor jika ada kehilangan anggota keluarga perempuan dengan usia sekitar 30 tahun. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Sementara itu, jasad pria ditemukan seorang pemancing di sebuah kolong jembatan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lalu. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di kolong jembatan Triping di Jalan Buburanda, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jasad korban pertama kali ditemukan seorang pemancing yang mencium aroma tak sedap dari lokasi kejadian. Petugas yang datang segera memasang garis polisi. Pada saat itu apa kita bikin? Rencana mau turun mancing. Akhirnya saya turun sampai di situ. Saya pikir bukan mayat tuh, karena dilihat. Tapi ada adik dia bilang, ya bau. Saya bilang, iyo bau mungkin bangkai ke apa. Tidak lama, saya lewat situ dari adik bilang, mayat siapa? Astagfirullah, mayat. Dugaan sementara, korban tewas sudah sejak 10 hari lalu. Kami masih melakukan penyelidikan, masih akan olah TKP untuk memastikan penyebab kematiannya. Pak, kalau diperkirakan dari kondisi mayat ini sudah beberapa hari Pak meninggal? Kalau kami lihat sudah mungkin hampir 10 hari lebih ya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan, termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat